Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji yang telah meluangkan waktunya ini dalam rangka untuk lebih mendalam tugas yang Bapak atau Ibu dosen berikan kepada saya dalam rangka kegiatan PPDB Rajab 2023. Nah, di sini untuk mengisi LK 2.1 saya memerlukan narasumber atau wawancara dengan Ibu Puji yang berkaitan tentang motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Kedua yaitu tentang guru belum maksimal pemaparan pembelajaran yang inovatif. Baik Bu, yang pertanyaan pertama, menurut Ibu apakah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa Ibu? Banyak yang mempengaruhi faktor motivasi belajar anak. Yang paling utama sekali adalah anak sekarang ini lebih fokus kepada HP. Jadi mereka ini lebih senang bermain HP daripada membuka buku. Jadi mereka banyaklah waktu mereka digunakan untuk bermain HP. Jadi membuka buku sedikit. Jadi apa-apa yang kita ajarkan di sekolah itu terkadang pulang ke rumah bukan mereka ulangi lagi, tetapi mereka sudah mulai membuka HP sampai ke malam tidak lagi belajar atau mengulangi pelajaran. Yang mereka gunakan adalah HP dan gadget mereka. Berarti itu faktor individu dan lingkungan juga Bu yang mempengaruhi ya. Yang kedua Bu, mengapa motivasi peserta didik ini yang masih rendah Bu? Kira-kira apa penyebabnya Bu? Penyebab motivasi anak yang rendah ini mungkin cara pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan gurunya itu terlalu monoton, yang tidak menarik buat mereka. Mereka kan sekarang ini HP mereka itu game dan game. Nah, mungkin dengan belajar yang monoton membuat mereka tidak mempunyai tantangan dan mereka terlihat bosan dengan pembelajaran mereka sehari-hari. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tergantung metode. Media pembelajaran mempengaruhi tidak Bu terhadap motivasi belajar? Kalau media pembelajaran itu mempengaruhi motivasi mereka. Misalnya pembelajaran menggunakan media infocus. Jadi mereka belajar bisa menggunakan media video, itu lebih menarik buat mereka. Terkadang guru-guru juga ada yang menggunakan seperti, tapi kebanyakan banyak yang menggunakan buku dan hanya buku. Jadi belajar mereka itu tidak dimaksimalkan dengan menggunakan alat peraga. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mencari solusi alternatif rendahnya motivasi belajar anak ini Bu? Saya mencoba mengajarkan anak dengan menggunakan metode-metode yang memotivasi mereka. Misalnya metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Bisa saya menggunakan juga permainan atau game-game yang membuat mereka menarik. Jadi sekarang anak-anak ini, apalagi kita sudah mulai ke kurikulum merdeka ini, anak-anak ini dituntut bukan hanya belajar, tapi mereka juga dituntut aktif, kreatif, dan bermain. Jadi mereka lebih senang belajar itu bermain. Jadi bukan hanya mereka belajar menggunakan buku tetap mereka pegang, tetapi belajar juga mereka digunakan misalnya keluar lapangan atau melihat benda-benda di sekitar mereka, dan juga mereka melakukan praktek-praktek pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya Bu, menurut Ibu pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran yang seperti apa Bu? Pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran yang berkreasi. Berkreasi di sini adalah tidak hanya menggunakan media ajar, tetapi juga menggunakan alat-alat peraga seperti infocus, video. Yang video bisa kita buat sendiri dan kita upload, kemudian kita tampilkan ke anak. Bisa juga kita menggunakan alat peraga yang ada di sekitar kita. Misalnya alat peraga seperti Ibu ngajar kelas 6, saya menggunakan alat peraga yang mudah dan mudah didapatkan oleh mereka. Materi gerhana, seperti materi gerhana, mereka itu menggunakan kotak sepatu dan mereka mencari bola kecil, bola besar, kemudian senter. Jadi mereka itu tahu, gerhana itu bukan hanya mereka berpikir gerhana seperti apa, tapi mereka tahu bagaimana proses terjadinya gerhana dengan mereka mempraktekkan sendiri dan membuat alat peragaan sendiri. Secara langsung gitu ya? Ya. Kemudian selanjutnya Bu, apakah kendala? Nah ini kendala terhadap penerapan pembelajaran yang inovatif ini seperti apa Bu? Kendalanya bagi kami, mungkin kami ini menjadi guru yang mengarah ke Merdeka Belajar atau guru yang menggunakan metode inovatif. Banyak yang kami belum
Bisa. Jadi kami ini sambil belajar, sambil menerapkan tentang pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Jadi mana yang kami sudah bisa kami teruskan dan mana yang belum kami tahu, kami mencari tahu. Jadi sambil belajar juga kami sambil memberikan kepada anak. Oke, selanjutnya bagaimana solusi alternatif dalam pembelajaran yang inovatif? Solusi pembelajaran inovatif itu tergantung kepada guru dan anak. Jadi guru memberikan motivasi kepada anak. Anak sekarang ini dituntut bukan mereka yang diberi oleh guru, tetapi anak mencari sendiri, menemukan sendiri, guru sebagai motivator atau mentor. Jadi guru mengarahkan dengan memberikan cara-cara pembelajaran yang kreatif terhadap anak. Jadi anak itu menemukan apa pembelajaran yang mereka lagi sedang pelajari, sehingga mereka tahu, oh ternyata pembelajaran ini adalah seperti ini, bukan hanya diberikan oleh gurunya. Berarti di sini siswa itu yang lebih aktif dan mencari sendiri, Bu ya? Siswa lebih kreatif dari guru. Terima kasih, Bu. Itulah pertanyaan wawancara saya untuk mengisi LK21 tentang eksplorasi, kemudian perangkat pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kemudahan dalam saya untuk mengisi LK tersebut.